Salam sehat sahabat. Dalam dunia politik, kita mengenal Nelson Mandela. Nelson Mandela berkata, "Jangan menilai saya dari kesuksesan saat ini, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali." Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam Afrika Selatan pertama yang menjadi presiden dari tahun 1994 sampai dengan 1999. Beliau dengan gigih melawan politik apartheid atau perbedaan warna kulit, di mana kulit putih menjadi ras nomor satu, sedangkan kulit hitam menjadi ras nomor tiga setelah kulit berwarna. Nelson Mandela pernah ditahan selama 27 tahun, namun dia secara konsisten tetap berjuang melawan politik apartheid tersebut. Dalam bidang kuliner, kita mengenal Colonel Sanders, penemu ramuan KFC atau Kentucky Fried Chicken, yang telah menjadikan makanan ayam goreng terkenal di seluruh dunia. Sanders menerima ribuan penolakan sebelum bisa terkenal seperti saat ini. Kesuksesan KFC baru diraih setelah Sanders berumur hampir 70 tahun. Sahabat, kita bertanya, apa yang terjadi di Afrika Selatan apabila Nelson Mandela berhenti berjuang setelah dia masuk penjara? Mungkin sampai hari ini apartheid masih terjadi di sana. Warga kulit hitam menjadi warga yang terpinggirkan, dan kulit putih tetap menjadi penguasa secara politik dan ekonomi di Afrika Selatan. Begitupun dengan Sanders. Apabila penolakan demi penolakan yang diterima Sanders membuat Sanders putus asa, maka kita tidak akan pernah mengenal KFC seperti saat ini. Sahabat, buah dari konsistensi adalah kesuksesan. Hal ini sudah pernah dibuktikan oleh orang-orang kaya dan super kaya di seluruh dunia. Bill Gates, penemu Microsoft; Steve Jobs, salah satu pendiri Apple Inc.; Mark Zuckerberg, pembuat situs jejaring Facebook, adalah beberapa contoh kecil dari orang-orang itu. Di Indonesia, kita juga menemukan orang kaya dan super kaya yang sukses akibat dari konsistensi. Di antaranya Yusuf Hamka, yang mulai dari pedagang asongan menjadi pemilik tol. Siapa yang tidak kenal dengan Bob Sadino? Dengan ciri khas celana pendeknya menjadi orang super kaya dari berjualan telur. Apa yang dilakukan orang kaya dan super kaya di atas adalah berkat dari konsistensi mereka, yang merupakan perjuangan panjang tanpa lelah, namun tetap fokus pada tujuan. Sahabat, sebenarnya apa itu konsistensi? Sederhananya, konsisten adalah sifat atau keadaan yang tetap, tidak berubah-ubah, yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Arianto, konsistensi adalah keteguhan hati terhadap tujuan dan usaha atau pengembangan yang tidak berkesudahan. Menurut Dwayne Johnson, kesuksesan tidak selalu tentang hebatan, tetapi tentang konsistensi. Kerja keras yang konsisten membuahkan kesuksesan. Kebesaran akan datang. Konsisten dapat membuahkan integritas yang membuat kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Sahabat, konsisten adalah kata yang sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Karena tanpa kita sadari, setiap kita mungkin sering mendengar dan juga mengucapkan kata-kata itu. Tetapi semua itu hanya sebatas kata-kata. Karena sesungguhnya konsisten tidak bisa dilepaskan dari rasa malas. Rasa malas yang membuat kita tidak bisa konsisten. Oleh karenanya, hal pertama yang harus dilakukan untuk menjadi konsisten adalah lawan rasa malas itu. Kata bijak yang disampaikan Buya Hamka adalah, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Bangkitlah sahabat, jangan biarkan tubuh beristirahat setiap saat, padahal dia belum membutuhkan itu. Rasa malas mengakibatkan kita memanjakan tubuh. Tanpa kita sadari, lebih dari separuh hidup kita hanya untuk tidur dan beristirahat. Banyak orang ingin sukses dan kaya, tetapi tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk meraih kesuksesan yang ada dalam pikirannya itu. Banyak orang melihat kesuksesan itu dari hasil, padahal sesungguhnya lihatlah kesuksesan itu dari proses yang mengakibatkan kesuksesan itu terjadi. Karena tidak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh perjuangan panjang, karena perjuangan inilah nantinya yang akan menjadi cerita untuk memotivasi orang lain. Olawal Daniel berkata, jika kamu membidik puncak, konsistensi adalah nama permainannya. Sahabat, sebenarnya hampir semua kita tahu bagaimana meraih kesuksesan itu, yaitu dengan kerja keras dan fokus. Namun untuk kerja keras tidaklah mudah, tetapi apabila kita bisa melakukannya,
menunjukkan kita berhasil mengatasi rasa malas, sedangkan fokus mengarahkan kita untuk serius melakukan sesuatu. Dua hal inilah yang disebut dengan konsistensi. Untuk menjadi konsisten, mulailah dari hal-hal yang kecil. Seorang pensiunan jenderal bintang 4 Angkatan Laut Amerika Serikat, William McRaven, membagikan kiat untuk lebih produktif di tempat kerja adalah dengan menyelesaikan satu tugas sederhana di pagi hari, seperti membereskan tempat tidur setiap paginya. Teknik Kaizen di Jepang mengajarkan sebuah konsistensi, di mana orang harus berkomitmen melakukan aktivitas sederhana selama 1 menit, setiap harinya pada waktu yang sama. William Tanuwijaya, pembuat situs Tokopedia, mengatakan, mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi berubah menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah menjadi kenyataan. Sahabat, sayangnya banyak orang yang tidak bisa melakukan semua itu secara konsisten. Meskipun banyak kita melihat kesuksesan orang di sekeliling, karena mereka konsisten. Kita terlena dengan rasa malas, membiarkan tubuh beristirahat pada saat tubuh belum membutuhkan itu. Bangkitlah sahabat, mulailah dari hal yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Karena kebiasaan itu apabila dilakukan secara berulang akan menjadi mudah dan ringan. Apa yang ingin sahabat raih saat ini? Tidak ada kata terlambat. Berapapun usia sahabat, lakukanlah sesuatu kegiatan secara konsisten, baik dalam bekerja di kantor maupun dalam berbisnis. Karena di balik semua itu, tanpa disadari, ada tangan-tangan Tuhan yang akan membimbing sahabat semua. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah mundur. Karena kemuliaan terbesar dalam hidup bukan terletak pada orang yang tidak pernah jatuh, tetapi adalah terletak pada berapa kali dia bisa bangkit setiap kali jatuh. Sahabat, lakukanlah beberapa hal kecil ini setiap hari dan bersiaplah untuk kaya. Yang pertama, sebelum tidur, buatkan acara untuk kegiatan besok. Pikirkan sebuah kegiatan positif yang bisa menimbulkan harapan. Buatlah beberapa harapan untuk mendapatkan sesuatu, baik itu kesuksesan atau uang. Yang kedua, usahakanlah bangun pagi setiap harinya pada waktu yang sama. Setelah itu, siapkan segala sesuatunya untuk hari itu. Yang ketiga, beraktivitaslah dengan semangat dan percaya diri. Yang keempat, selalu berpikir positif. Hindari berteman dengan orang-orang yang berpikiran negatif. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan harapan. Karena konsistensi memerlukan dorongan yang terus-menerus. Yang keenam, berdoalah. Karena semua keputusan ada padanya. Demikian sahabat, selamat mencoba. Salam sukses.